slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez persembahkan podium 2 di MotoGP Barcelona, akhiri musim penuh haru bersama Gresini Racing. Seri terakhir MotoGP musim di Barcelona menjadi momen penuh emosional, terutama bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Pembalap legendaris asal Spanyol ini berhasil mengakhiri musim dengan cara yang luar biasa, naik podium kedua di hadapan ribuan pendukungnya di tanah kelahirannya. Lomba ini juga menandai perpisahan Marc dengan tim Gresini Racing dan motor Desmosedici GP23 yang telah menemaninya sepanjang musim penuh drama. Balapan berlangsung di bawah langit cerah Barcelona, dengan atmosfer yang dipenuhi sorak-sorai para penggemar. Marc Marquez memulai dari barisan ketiga setelah mencatat waktu kualifikasi yang kompetitif. Sejak lampu start padam, Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya, bertarung ketat melawan pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Menggeber Desmosedici GP23 miliknya dengan penuh percaya diri, Marquez berhasil menyalip dominan di awal lomba. Ketangguhan dan strategi balapnya yang cermat membuatnya mampu mempertahankan posisi di tiga besar, meskipun mendapat tekanan dari rival-rivalnya. Pada akhirnya, Marquez menyentuh garis finish di posisi kedua, hanya terpaut 1,2 detik dari sang pemenang, Francesco Bagnaia. Setelah melewati garis finish, Marquez terlihat tidak dapat menyembunyikan emosinya. Ia melambai kepada para penggemar sambil melakukan cooldown laps, memberikan penghormatan kepada tim dan pendukungnya. Sesampainya di pedok, suasana menjadi semakin haru ketika bos tim Gresini Racing, Nadia Padovani, menyambut Marquez dengan pelukan hangat. Dalam wawancara setelah balapan, Nadia Padovani terlihat terharu saat mengungkapkan rasa bangganya kepada Marquez. Marc memberikan segalanya untuk tim ini. Kami tahu musim ini penuh tantangan, tetapi dia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Hari ini adalah bukti dari dedikasi dan talenta yang ia miliki, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Bagi Marquez, balapan ini bukan hanya tentang meraih podium, tetapi juga menandai akhir dari perjalanan singkat namun bermakna bersama Gresini Racing. Dalam pidato perpisahannya, Marquez mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas dukungan mereka sepanjang musim. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Gresini Racing tahun ini. Nadia dan tim telah memberikan saya kepercayaan yang besar, dan saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Podium ini adalah untuk mereka, untuk penggemar, dan untuk mendiang Fausto Gresini yang visinya membuat tim ini begitu spesial, ungkap Marquez. Ia juga mengakui bahwa Desmosedici GP23 memberinya tantangan sekaligus pengalaman luar biasa. Motor ini tidak mudah untuk dikendarai, tetapi saya menikmatinya. Setiap tikungan dan lurusan menjadi pelajaran berharga bagi saya, tambahnya. Podium kedua ini menjadi pencapaian besar bagi Gresini Racing di musim ini, yang penuh dengan kompetisi ketat di kelas utama MotoGP. Keberhasilan Marquez membawa tim ke podium pada seri terakhir menjadi penutup yang manis bagi tim satelit Ducati ini. Bagi Nadia Padovani, ini adalah momen yang membanggakan. Marc membawa semangat dan pengalaman luar biasa ke dalam tim. Kami merasa terhormat bisa bekerja sama dengannya di musim ini. Hasil ini adalah bukti dari kerja keras semua orang di Gresini Racing, tuturnya. Dengan berakhirnya musim ini, fokus kini beralih ke masa depan Marc Marquez yang dipenuhi tanda tanya. Banyak spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karirnya, apakah ia akan bergabung dengan tim baru atau memutuskan untuk pensiun. Namun, satu hal yang pasti, Marquez telah menutup musim ini dengan cara yang membanggakan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan bersama Gresini Racing. MotoGP 2024 telah berakhir, tetapi kenangan tentang Marc Marquez dan Desmosedici GP23 akan terus dikenang sebagai salah satu cerita inspiratif dalam sejarah balap motor. Barcelona menjadi panggung perpisahan yang sempurna, penuh perjuangan, harapan, dan emosi yang mendalam. Marc Marquez tuntaskan musim dengan podium manis bersama Gresini Racing di Barcelona. MotoGP Barcelona Catalunya menjadi momen perpisahan yang indah bagi Marc Marquez dan timnya, Gresini Racing. Pembalap Spanyol itu berhasil finish di posisi kedua, menunjukkan performa luar biasa sejak awal balapan hingga akhir.
Balapan ini menjadi penutup perjalanan Marc Marquez bersama Gresini Racing, sebelum ia resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim depan. Balapan yang digelar di sirkuit Barcelona Catalunya ini berlangsung sengit. Marc Marquez langsung tancap gas sejak start, menunjukkan kecepatan luar biasa dan konsistensi yang telah lama dinantikan oleh para penggemarnya. Pembalap berusia 31 tahun itu berhasil mengamankan posisi kedua setelah melewati Jorge Martin dengan manuver yang presisi. Meski berusaha keras, Marquez tidak mampu mengejar Francesco Bagnaia, yang tampil dominan sepanjang balapan. Bagnaia akhirnya keluar sebagai pemenang, sementara Marquez tetap bertahan di posisi kedua hingga garis finish. Jorge Martin melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Meski hanya finish di posisi ketiga, hasil tersebut cukup bagi Jorge Martin untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024. Dengan tambahan poin yang diperolehnya, Martin unggul 10 poin dari Francesco Bagnaia di klasemen akhir, menjadikannya juara dunia baru yang layak dirayakan. Martin tampil konsisten sepanjang musim, dan mampu menghadapi tekanan besar dari para pesaingnya, termasuk Bagnaia. Gelar juara dunia ini menjadi prestasi terbesar dalam karir Martin, membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di era saat ini. Balapan ini juga menjadi ajang perpisahan emosional bagi Marc Marquez dan Gresini Racing. Walau hanya semusim bersama, Marquez merasakan dukungan penuh, dan bisa bangkit ke performa terbaiknya. Marquez berharap dapat mengulang kejayaan bersama pabrikan Ducati yang saat ini memiliki motor paling kompetitif di grid. Peluang Marquez untuk kembali bersaing di puncak klasemen terlihat sangat menjanjikan. Selain podium di Barcelona, Marquez juga mengakhiri musim dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat berbagai kesulitan yang ia hadapi selama musim ini, termasuk adaptasi dan keterbatasan performa motor. Peringkat ketiga di klasemen menunjukkan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia, dan para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksinya di atas Desmosedici GP25. Ducati musim depan. MotoGP musim ini menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, dengan persaingan ketat antara Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. Gelar juara dunia yang diraih Martin menjadi bukti kerja keras dan konsistensinya, sementara Bagnaia dan Marquez tetap menjadi rival yang sulit ditaklukkan. Musim ini juga menandai pergeseran besar dalam dunia MotoGP, dengan Marc Marquez memulai babak baru dalam karirnya di Ducati. Para penggemar pasti tidak sabar melihat bagaimana bintang Spanyol ini beradaptasi dengan tim dan motor barunya. Balapan terakhir di Barcelona ini menjadi penutup yang manis dan emosional, sekaligus membuka pintu untuk cerita baru yang lebih menarik di musim mendatang. Pedro Acosta ngamuk, kecam Marc Marquez atas insiden kontak di sprint race MotoGP Barcelona. Sprint race MotoGP Barcelona terjadi insiden panas antara Marc Marquez dan Pedro Acosta. Kontak berbahaya di tikungan pertama membuat Acosta harus mengakhiri balapannya lebih awal, sementara Marquez terus melaju. Kejadian ini memicu kemarahan Acosta, yang secara terbuka mengecam tindakan Marquez yang ia anggap sembrono. Sesaat setelah lampu start padam, para pembalap langsung memacu motor mereka dengan agresif menuju tikungan pertama. Dalam suasana penuh tekanan di sirkuit de Barcelona Catalunya, Pedro Acosta mencoba mempertahankan posisinya di jalur dalam, sementara Marc Marquez mendekat dari sisi luar dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika keduanya masuk ke tikungan pertama, situasi memanas. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Acosta telah mengamankan jalur dalam, tetapi Marquez, yang datang dari sisi luar, tiba-tiba menutup jalur dengan tajam. Manuver tersebut menyebabkan bagian depan motor Acosta bersentuhan dengan Marquez, membuat fairing depan motor Acosta terlepas. Akibatnya, Acosta harus menepi, dan tidak dapat melanjutkan balapan. Setelah keluar dari lintasan, Acosta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara dengan media, ia mengkritik gaya balap Marquez yang dianggap terlalu agresif dan tidak memperhatikan ruang bagi pembalap lain. Jika Anda perhatikan dengan saksama tayangan ulangnya, saya sudah di trotoar dan memiliki seluruh jalur dalam. Memang benar Marc datang dari sisi luar dengan kecepatan lebih tinggi, dan mungkin dia sudah menyalip saya. Tetapi dia tidak seharusnya menutup garis terlalu rapat hingga tidak ada ruang bagi saya. Dia melakukan apa yang disebut sharpener, dan itu benar-benar tidak adil, tegas Acosta dengan nada emosi. Acosta juga menyebut insiden ini sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap rival di lintasan. Balapan ini soal kecepatan, tapi juga soal respek.
Apa yang dilakukan Mark hari ini tidak mencerminkan itu, tambahnya. Di sisi lain, Marc Marquez memberikan tanggapan yang berbeda. Menurutnya, insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan, terutama dalam sprint race MotoGP Barcelona 2024 yang selalu intens. Saya tidak bermaksud menutup jalur terlalu rapat. Saya hanya mencoba mempertahankan posisi, dan mencari ruang terbaik untuk masuk ke tikungan. Ini adalah balapan, dan kontak seperti ini sering terjadi. Saya minta maaf jika Pedro merasa dirugikan, tetapi saya tidak merasa itu sepenuhnya kesalahan saya, ujar Marquez. Insiden ini tidak hanya menjadi sorotan penggemar, tetapi juga pihak Race Direction. Tim Red Bull Gas-Gas KTM, kabarnya telah mengajukan protes resmi atas tindakan Marquez. Mereka meminta penyelidikan mendalam, dan berharap ada sanksi yang diberikan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Sementara itu, Race Direction menyatakan bahwa mereka sedang meninjau tayangan ulang, dan data telemetri dari kedua pembalap. Hasil investigasi diharapkan akan diumumkan sebelum balapan utama MotoGP Barcelona ini nanti. Insiden ini kembali memunculkan perdebatan tentang gaya balap Marc Marquez yang terkenal agresif. Beberapa pengamat mendukung Acosta, dan menyebut Marquez terlalu sembrono, terutama dalam situasi di tikungan pertama yang penuh risiko. Namun, ada juga yang membela Marquez, mengatakan bahwa sprint race memang mengharuskan pembalap mengambil risiko lebih besar. Bagi Acosta, insiden ini menjadi pukulan telak. Sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di MotoGP, ia kehilangan peluang besar untuk meraih hasil maksimal di Barcelona. Saya datang ke sini untuk bertarung dan memberikan yang terbaik. Namun, insiden seperti ini menghancurkan semua usaha saya. Saya berharap Race Direction bisa mengambil keputusan yang adil, ujar Acosta. MotoGP Barcelona, kini tidak hanya tentang pertarungan kecepatan, tetapi juga drama dan kontroversi yang menyertainya. Dengan semakin memanasnya hubungan antara Acosta dan Marquez, seri-seri berikutnya dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Apakah Race Direction akan memberikan sanksi kepada Marquez? Atau insiden ini akan dianggap sebagai bagian dari risiko balapan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana persaingan di MotoGP berlanjut. Marc Marquez emosional tinggalkan Gresini Racing. Sebut tim ini keluarga yang membantunya bangkit. Marc Marquez tak dapat menyembunyikan emosinya saat berbicara tentang perpisahannya dengan Gresini Racing setelah MotoGP musim ini berakhir. Bagi juara dunia 8 kali ini, Gresini Racing lebih dari sekadar tim balap. Tim satelit Ducati asal Faenza, Italia, itu dianggapnya sebagai keluarga yang memberikan dukungan luar biasa, dan menjadi tempat yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan dirinya setelah 4 musim sulit bersama Repsol Honda. Langkah Marquez ke Gresini Racing musim ini menjadi salah satu keputusan besar dalam karirnya. Ia memilih untuk mengakhiri kontraknya bersama Repsol Honda 1 tahun lebih awal pada akhir 2023, demi bergabung dengan Ducati melalui tim satelit mereka, Gresini Racing. Dalam langkah yang penuh risiko ini, Marquez rela mengorbankan gaji besar, dan menerima motor Desmos edisi GP23 yang spesifikasinya tertinggal 1 tahun dibandingkan motor pabrikan. Langkah tersebut diambil untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki daya saing di MotoGP. Perpisahan yang penuh haru berbicara di sela-sela persiapan MotoGP seri penutup di Barcelona. Marquez menceritakan momen perpisahannya dengan tim Gresini. Ia mengungkapkan bahwa perpisahan ini sangat emosional, terutama setelah makan malam yang mereka gelar bersama sehari sebelumnya. Kemarin kami menjalani makan malam yang sangat emosional. Gresini telah menjadi tim yang sangat penting dalam karir saya, meskipun kami hanya bersama selama 1 musim. Saya menemukan atmosfer yang sempurna di tim ini, tempat saya merasa seperti terlahir kembali, seperti yang sering mereka ungkapkan di media sosial. Mereka membantu saya menyadari bahwa saya masih kompetitif, kata Marquez. Gresini Racing, lebih dari sekadar tim. Marquez menyebut bahwa atmosfer kekeluargaan di Gresini Racing menjadi salah satu faktor utama yang membantunya kembali bangkit. Ia menilai, meskipun Gresini berstatus sebagai tim satelit, profesionalisme, dan semangat mereka tidak kalah dengan tim pabrikan. Saya menemukan keluarga yang sempurna, atmosfer yang luar biasa, bersama adik saya, Alex Marquez, sebagai rekan setim, dan dengan tim yang selalu bekerja secara konsisten. Gresini adalah tim yang benar-benar tahu bagaimana mendukung pembalap mereka untuk berkembang, ujar pembalap asal Cervera, Spanyol, ini.
Menurut Marquez, Gresini bukan hanya tim yang profesional, tetapi juga tempat di mana dirinya menemukan kembali rasa percaya diri dan semangat untuk bersaing di level tertinggi. Ia menambahkan, meskipun perjalanan mereka hanya berlangsung 1 musim, ia akan selalu mengingat pengalaman luar biasa bersama Gresini Racing. Misi penutup yang manis sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada tim Gresini Racing, Marquez ingin mengakhiri musim ini dengan performa terbaik di sirkuit Barcelona Catalunya. Ia menargetkan hasil maksimal sebagai perpisahan yang manis dengan tim yang telah banyak membantunya sepanjang musim ini. Cara terbaik untuk berterima kasih kepada mereka adalah menjalani akhir pekan ini dengan baik dan finish dengan cara yang baik pula. Namun, seperti yang saya katakan kepada mereka tadi malam, kita takkan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka adalah tim yang sangat profesional, dan bersama mereka, Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan, ditutup Marquez. Siap memulai petualangan baru mulai musim depan, Marc Marquez akan bergabung dengan Ducati Lenovo Team, tim pabrikan yang akan memberinya motor terbaru Desmos edisi GP25 dan dukungan penuh dari pabrikan Ducati. Dengan modal pengalaman luar biasa bersama Gresini Racing, Marquez berharap dapat kembali ke puncak persaingan MotoGP, dan memperjuangkan gelar juara dunia pertamanya sejak 2019. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Gresini Racing akan selalu memiliki tempat istimewa di hatinya, karena disinilah ia menemukan kembali rasa percaya diri dan semangat kompetitif yang sempat memudar. Kini, penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan langkah berikutnya dari The Baby Alien dalam karirnya yang terus mencuri perhatian. Marc Marquez, pembalap juara dunia 8 kali, kini tengah bersiap menghadapi lembaran baru dalam karirnya di MotoGP bersama pabrikan Ducati yang berbasis di Bologna. Langkah ini telah memicu ekspektasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk penggemar dan pengamat olahraga, mengingat Marquez adalah salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP. Bergabungnya Marquez ke Ducati disebut-sebut sebagai upaya strategis dari kedua belah pihak untuk membawa Marquez kembali ke puncak kejuaraan, terutama setelah beberapa musim terakhir yang sulit. Marquez baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang berbagai aspek dalam karirnya, termasuk targetnya bersama Ducati, serta rencana jangka panjang hingga kemungkinan waktu pensiunnya. Keputusan Marquez untuk beralih ke Ducati sendiri cukup mengejutkan, mengingat ia telah menghabiskan 11 tahun bersama Repsol Honda, tim yang membesarkan namanya. Namun, dalam beberapa musim terakhir, ia menghadapi sejumlah tantangan berat akibat cedera serta performa motor yang tidak optimal, yang memengaruhi konsistensi hasil balapnya. Kembali ke perebutan gelar juara dunia dalam wawancaranya, Marquez menekankan bahwa kunci untuk kembali meraih gelar adalah dengan beradaptasi secepat mungkin dengan motor Ducati Desmos edisi GP, yang dikenal sebagai salah satu motor dengan performa terbaik di MotoGP saat ini. Ia mengakui bahwa karakter motor Ducati berbeda dari yang biasa ia gunakan selama bertahun-tahun di Honda. Namun, ia optimistis bahwa ia dapat menyesuaikan gaya balapnya dengan cepat, dan memanfaatkan keunggulan motor Ducati untuk mengungguli para rival. Ducati adalah tim dengan sejarah, dan reputasi yang kuat dalam hal pengembangan motor. Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang bisa saya capai dengan mereka, kata Marquez. Saya tahu ini bukan tugas yang mudah, tetapi saya percaya pada pengalaman saya, dan dukungan dari seluruh tim. Fokus utama saya adalah untuk beradaptasi secepat mungkin, memaksimalkan potensi motor, dan menunjukkan hasil terbaik. Musim ini menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan yang luar biasa, meskipun ia harus bersaing dengan pembalap-pembalap muda yang agresif. Dengan Ducati, Marquez berharap dapat mengembalikan performanya seperti dulu, dan berada di barisan terdepan dalam setiap balapan. Ducati sendiri dikenal dengan keunggulannya dalam hal akselerasi, dan kecepatan di lintasan lurus, sebuah aspek yang dapat memberikan kelebihan signifikan dalam persaingan musim depan. Masa depan bersama Ducati, dan target jangka panjang di sisi lain, Marquez juga berbicara tentang target jangka panjangnya bersama Ducati. Ia menjelaskan bahwa target utamanya adalah meraih gelar ke-9 sebagai juara dunia MotoGP. Gelar ini bukan hanya akan menambah koleksi gelarnya, tetapi juga akan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu legenda MotoGP yang sulit ditandingi. Marquez menyadari bahwa banyak yang menaruh harapan tinggi padanya, dan itu menjadi motivasi besar baginya untuk terus berjuang, dan memberikan hasil terbaik. Saya tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya capai. Target saya selalu naik, dan bersama Ducati, saya ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, kata Marquez. Saya tahu tantangannya besar, tetapi saya selalu siap memberikan yang terbaik. Setiap balapan adalah kesempatan untuk belajar, dan menjadi lebih baik. Ducati juga tampaknya memiliki harapan besar kepada Marquez. Dengan reputasi, dan kemampuannya,
Tim pabrikan asal Italia ini berharap Marquez dapat membawa mereka ke puncak dan mempertahankan dominasi di MotoGP. Musim depan akan menjadi ujian besar bagi Marquez untuk menunjukkan apakah ia bisa kembali bersaing untuk meraih gelar juara dunia. Saatnya pensiun? Saat ditanya tentang rencana pensiunnya, Marquez memberikan jawaban yang cukup diplomatis. Ia mengatakan bahwa ia akan pensiun ketika ia merasa tidak lagi mampu memberikan performa terbaik di lintasan. Bagi Marquez, balapan adalah hidupnya, dan selama ia masih merasa kompetitif, ia akan terus berlaga di MotoGP. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk pensiun dalam beberapa tahun ke depan, terutama jika ia berhasil mencapai semua target yang telah ia tetapkan. Pensiun adalah keputusan besar, dan saya hanya akan melakukannya ketika saya merasa bahwa saya tidak lagi bisa bersaing di level tertinggi. Tapi selama saya masih merasa kuat dan kompetitif, saya akan tetap di lintasan, jelas Marquez. Saya ingin mengakhiri karir saya dengan cara yang baik, di saat yang tepat, dan bersama tim yang mendukung saya sepenuhnya. Prediksi dan ekspektasi keputusan Marquez untuk pindah ke Ducati telah menuai berbagai reaksi dari pengamat MotoGP. Banyak yang percaya bahwa Marquez dan Ducati adalah kombinasi yang berpotensi menghasilkan banyak kemenangan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa Marquez akan menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap muda yang tidak kalah berbakat, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Dengan motor yang kompetitif dan pengalaman yang banyak, Marquez dianggap memiliki peluang besar untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Marquez adalah untuk tetap menjaga konsistensi di sepanjang musim. Musim MotoGP adalah rangkaian balapan yang panjang dan penuh tekanan, dan setiap kesalahan kecil dapat berdampak besar pada hasil akhir. Marquez menyadari betapa pentingnya konsistensi, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan. Dalam menghadapi musim baru, Marquez akan mendapatkan dukungan penuh dari tim Ducati. Keputusan ini menunjukkan bahwa Ducati memiliki keyakinan besar pada Marquez untuk membawa mereka ke puncak MotoGP. Dengan semangat yang tinggi dan motivasi besar, Marquez siap mengarungi musim depan, dan berusaha keras untuk meraih gelar juara dunia yang telah lama dinantikannya sejak 2019. Dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, Marc Marquez diyakini akan menjadi ancaman besar bagi semua pesaingnya di MotoGP musim depan. Apakah ia akan berhasil mengembalikan kejayaannya bersama Ducati? Semua mata akan tertuju padanya saat ia memulai perjuangan barunya di lintasan MotoGP bersama tim pabrikan asal Bologna tersebut.